Makasih ya. Perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya tentang ketuhanan itu sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud kita Allah. Itu kalau Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi beda. Kalau Wahabi itu akidahnya tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan gak boleh ikut tauhid Wahabi. Karena tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari orang-orang jahiliyah. Dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhid rububiyahnya Wahabi. Ada kemiripan dengan ajaran Arab jahiliyah. Kalau tauhid asma wa sifat itu sumbernya dari ajaran Yahudi. Akidahnya mirip-mirip Yahudi, karenanya tidak boleh diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum bermadhab? Jawabannya, bermadhab itu hukumnya wajib. Mengapa bermadhab itu hukumnya wajib? Pertama, di dalam beragama, umat Islam itu wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi harus ikut Al-Quran dan hadis. Kedua, dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh dipahami sendiri. Tapi harus punya guru dalam memahami Al-Quran dan hadis. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Itu yang disebut sanad. Nah, bermadhab ini, mengapa orang bermadhab? Bermadhab ini untuk menjaga seseorang di dalam beragama agar punya guru. Agar punya guru yang bersambung. Kalau tidak bermadhab, gak bersambung gurunya. Makanya bermadhab itu hukumnya wajib. Agar kita jelas siapa gurunya di dalam urusan agama. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya semoga dapat dipahami dan mengerti. Assalamualaikum Kiai. Yang pertama, apa hukum perempuan berpergian tanpa mahram? Yang kedua, bagaimana hukum sholat berjamaah jika safnya putus? Yang ketiga, apa hukumnya menerima barang dari caleg seperti jam, jilbab, dan mukena? Pertama, perempuan bepergian tanpa mahram kalau dekat-dekat gak apa-apa. Kalau cuma dekat rumah, misalnya hanya ke pasar atau kemana yang bisa pulang pergi. Kalau bepergian itu jauh sekali sampai jamak qashar ya, bepergian di atas 90 kilo tanpa mahram atau tanpa suami, itu hukumnya haram. Kecuali bersama jamaah perempuan yang bisa dipercaya. Bahwa kawan-kawan sesama perempuan bisa dipercaya. Gak apa-apa seperti itu. Seperti misalnya ikut wisata religi ke Sumbar. Tapi banyak kawannya sesama perempuan dan aman, gak apa-apa. Yang gak boleh kalau pergi sendiri dari sini. Kamu sama siapa? Saya sendiri aja misalnya. Gak boleh kalau begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua soal apa? Bagaimana hukum sholat berjamaah jika safnya putus? Kalau safnya putus, sholatnya tetap sah. Cuma fadilahnya saf itu habis. Karenanya harus, kan di dalam sholat berjamaah itu ada fadilah berjamaah, yang 27 ada fadilah saf. Sebagian ulama mengatakan kalau gak disambung itu fadilah saf yang habis.
Sebagian ada yang mengatakan fadilah jamaahnya yang habis. Sama seperti sholat sendirian. Makanya soft itu disambung. Yang kedua, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari caleg? Kalau dia itu termasuk pemilih dan dia dikasih hadiah agar memilih, maka hukumnya haram. Kalau dia itu sebenarnya bukan pemilih, misalnya seperti kiai. Saya ini kadang didatangi calon gubernur, calon apa, tapi bukan Jawa Timur, saya kan Jawa Timur. Misalnya gubernur Sumatera Utara ke saya, gak apa-apa, wong saya gak milih dia. Cuma mendoakan itu. Jadi kalau menerima itu dia sebagai pemilih dan dia diberi tujuannya agar memilih dia, itu hukumnya haram. Baik hadiah itu berupa jam, berupa jilbab, berupa mukena atau kerudung. Biasanya yang gampang digiring itu ibu-ibu biasanya. Apa? Cara menolaknya, bilang aja saya dah punya mukena, kasihkan ke yang lain aja. Caranya begitu, atau dikembalikan. Terus, Assalamualaikum Kiai, semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Televisi termasuk fitnah. Apa pandangan Kiai terhadap yang mengisi acara di televisi adalah seperti Buya, Kiai, dan Ustaz-Ustaz? Terima kasih. Kalau yang mengisi televisi itu seperti Kiai, Buya, saya sering masuk TV. Tapi kan bukan main film di TV, tapi ceramah agama, gak apa-apa kalau seperti itu. Yang fitnah itu yang artis-artis itu yang mempertontonkan kecantikan. Karena kalau lihat film sinetron, artisnya cantik, kalau yang nonton laki-laki senang itu. Kalau aktornya ganteng dan yang menonton ibu-ibu senang juga. Kadang kurang semangat sama suaminya karena kalah ganteng dengan aktor pujaannya. Itu fitnah namanya. Baik. Dalam suatu riwayat sahabat, pernah ada yang berkorban dengan satu ekor unta yang besar 10 orang sahabat. Bisa tidak Kiai dikiaskan satu ekor sapi yang besar dan mahal? Kalau sapi itu gak bisa karena sudah nas ya. Karena sapi, baik sapi yang kecil maupun yang besar, itu memang ketentuannya untuk 7 orang. Kalau sapinya besar sekali, kalau untuk 10 orang bisa. Cuma perlu ada tangganya. Sapi itu kalau tinggi kan nggak bisa dinaiki. Tangganya apa? Cari kambing 3 ekor. Jadikan tangga ke atas itu. Biar bisa naik besok. Caranya begitu. Baik Kiai. Assalamualaikum Kiai. Bagaimana hukumnya perempuan bekerja? Karena saya adalah orang tua tunggal. Bolehkah saya berada di luar rumah tanpa mahram saya? Terima kasih Kiai. Perempuan bekerja itu gak apa-apa. Baik bekerja sendiri atau membantu suaminya. Atau karena suaminya nakal gak kerja. Sehingga istrinya yang bekerja. Gak apa-apa. Kerjanya di mana? Di rumah bisa, di luar rumah juga bisa. Yang penting menjaga kehormatan dirinya. Jadi begitu. Gak apa-apa bekerja itu. Maksudnya bekerja di luar rumah ya di daerahnya sendiri itu. Kalau bekerja menjadi TKI ke Malaysia, ke Hong Kong, itu yang bahaya itu. Kecuali kalau ke sana bersama suaminya atau abangnya. Gak apa-apa juga jadi TKW. Baik, Kiai, jika kita menggunakan HP sebagai salah satu sumber untuk mencari ilmu,
bahkan hampir berjam-jam, apakah ini juga bisa disebut fitnah? Kalau HP itu digunakan untuk mencari ilmu selama berjam-jam, gak apa-apa itu. Berarti bagus, dimanfaatkan saja. Karena saya sendiri juga punya HP. Kalau gak ada HP, saya gak nyampe ke Riau. Karena orang Riau ngundang saya pakai HP. Gak datang ke rumah saya. Jadi gak apa-apa kalau untuk hal-hal yang positif. Yang fitnah itu kalau negatif hanya untuk main-main. Baik. Kiai, di saat sholat subuh berjamaah, ada jemaah di ketika imam turun dan dia tidak angkat tangan, apakah sholatnya sah? Kalau ada orang Wahabi bermakmum di masjid kita sholat subuh, waktu imam dan jamaah angkat tangan baca kunut, dia sendiri gak angkat tangan, gak baca kunut, apakah sah? Sholatnya sah, cuma dia sholatnya makruh. Mengapa makruh? Karena berbeda dengan banyak orang dan menimbulkan fitnah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al khilafu syarrun. Berbeda dengan imam dan banyak orang itu buruk sekali, gak punya akhlak namanya. Itu namanya makmum yang tidak tahu diri. Tapi bukan di sini, di tempat lain ya. Di sini. Ada juga di sini. Bilang berarti gak punya akhlak kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiai, saya ingin bertanya perkara haram memakai kaos kaki, apa hukumnya, wajib atau sunnah? Saya ragu karena saya melihat ada beberapa pesantren yang santrinya tidak memakai kaos kaki. Setahu saya kaki termasuk aurat, tetapi kenapa pesantren itu tidak menyuruh santrinya memakai kaos kaki? Santri perempuan maksudnya ya. Masalah kaki. Aurat perempuan itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan mana wajah? Wajah ini wajib pakai cadar apa enggak? Sebagian mengatakan wajib, sebagian tidak. Jadi gak apa-apa gak pakai cadar. Yang kedua telapak tangan. Telapak tangan ini wajib pakai kaos tangan enggak? Bahkan sebagian ulama pergelangan tangan juga gak apa-apa dibuka. Terutama ibu-ibu yang jualan rujak. Tahu jualan rujak? Kalau jualan rujak, lalu dia pegang apa namanya itu? Kalau gini-gini, kalau tangannya diikat ke sini repot cara ngudek-ngudek itu. Jadi gak apa-apa, karenanya pergelangan tangan itu ulama berbeda pendapat. Yang ketiga telapak kaki. Sebagian mengatakan wajib ditutupi, sebagian gak apa-apa gak ditutupi, gak pakai kaos kaki. Ini yang dipakai di Indonesia. Terutama wanita-wanita petani yang lagi nanam padi. Itu kalau pakai kaos kaki habis berapa kaos kakinya itu? Oh nggak pakai sandal juga itu ke dalam lumpur itu. Jadi kalau itu memang terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, kalau leher itu wajib ditutup, kalau rambut wajib ditutup. Leher, rambut wajib ditutup, telinga wajib ditutup. Kalau telapak kaki sama pergelangan tangan itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi begitu. Dan pondok-pondok kita di Jawa itu rata-rata gak pakai kaos kaki. Ada lagi. Baik. Kiai, bagaimana menegur suami yang selalu pegang HP, perhatiannya selalu ke HP?
Kalau ada suami selalu pakai HP, suruh gendong anaknya. Kalau anaknya sudah besar, minta buat anak lagi. Caranya begitu. Tapi gak apa-apalah, pegang HP daripada kawin lagi keluar. Itu hati baik. Assalamualaikum Kiai, tolong dijelaskan pahala baca Al-Quran dari AP dengan baca Quran sendiri. Terima kasih. Baca Al-Quran itu boleh pakai mushaf, boleh pakai HP, melihat. Dan itu lebih afdal daripada tidak melihat. Maksudnya tidak melihat yang pakai hafalan, karena khawatir lupa. Dan lebih afdal lagi pahala baca Al-Quran kalau dibaca di dalam sholat. Terutama sholat malam. Jadi baca Al-Quran yang paling besar pahalanya di dalam sholat. Kalau di luar sholat yang lihat. Kalau hafal jangan lihat, gak apa-apa, biar hafalannya kuat. Yang gak hafal ya lihat aja. Atau hafal tapi hafalannya tidak mungkin. Hafalannya tidak sempurna, remang-remang. Sebaiknya lihat aja biar gak keloncat-loncat ayatnya. Jadi begitu. Terus. Assalamualaikum Kiai, ini terkait dengan ibadah kurban. Lazimnya kurban itu kan 1 ekor sapi itu 7 orang. Bolehkah 1 ekor sapi itu lebih dari 7 orang? Boleh, asal ditambah kambing. Jadi kalau seekor sapi itu untuk 8 orang, tambah kambing 1. Kalau untuk 9 tambah kambing 2. Oke. Baik, Kiai. Sudah habis ya. Apa hukumnya azanin orang meninggal pakai azan? Azan untuk orang meninggal ini yang berlaku di Indonesia. Di sini berlaku juga. Sebagian azan, sebagian enggak. Yang azan itu berarti ikut pendapat yang sunnah. Yang tidak azan berarti ikut pendapat yang bilang tidak sunnah. Sebaiknya bagaimana? Ya kalau di situ biasa diazankan, azankan aja. Jadi begitu, karena ini khilaf di kalangan ulama. Ada perbedaan pendapat. Kalau di Jawa Timur, di daerah saya, biasanya dibacakan azan. Terus. Assalamualaikum Pak Kiai, kami dari Barisan Muda Masjid Pamusaman mau bertanya, sahkah kita sholat kalau kita tidak tahu arti ayat yang kita baca? Orang sholat gak tahu arti ayat yang dibaca, sholatnya sah. Karena orang sholat gak harus tahu arti bacaan ayatnya maupun doa-doa. Yang penting bacaannya betul. Cuma kalau tidak ngerti bacaan ayatnya, gak bisa khusyuk dalam sholat. Mengapa gak bisa khusyuk? Karena yang namanya khusyuk itu merenungkan apa yang dibaca dalam sholat. Itu kalau ngerti maknanya. Kalau gak ngerti, pikirannya ada di mana-mana. Kadang baca Fatihah, tapi pikirannya ada di kebun. Pikirannya ada di pasar. Kadang walaupun ngerti gitu juga gak khusyuk itu. Jadi lebih baik yang mengerti. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Perkembangan teknologi sudah sangat mengembirakan akhir-akhir ini. Umat Islam terasa tertinggal di bidang teknologi informasi dalam kehidupan kekinian dan ke depan. Bagaimana menurut Pak Kiai? Jadi memang kalau di dalam dunia teknologi, umat Islam itu tertinggal dengan negara barat. Itu dulu.
Tapi kalau sekarang ini umat Islam sudah mulai bersaing dalam teknologi, contohnya seperti Turki yang mampu memproduksi banyak persenjataan yang menyaingi produk Amerika dan Rusia. Kita di Indonesia ya mungkin juga akan melangkah ke sana. Mungkin, ya gak tahu lah. Insya Allah bisa ke sana. Sudah. Izin Pak Kiai satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang dengan teman saya sekitar 10-11 tahun yang lalu dan saya ada niat untuk membayarnya. Tapi saya tidak tahu di mana ujung ribanya. Artinya tidak tahu di mana sekarang. Bagaimana solusinya Pak Kiai? Solusinya dicari. Jadi begini ya, orang itu berhutang pada orang niatnya membayar. Kalau ternyata dia tidak membayar karena tidak mampu, maka besok oleh Allah akan dilunaskan di akhirat. Yang kedua, akan membayar orangnya gak ada, entah ada di mana, ya ditunggu aja sampai dia datang. Kalau gak datang ya gak apa-apa, wasiat sama anaknya, saya dulu punya hutang sama orang ini, gak ada. Kalau datang lunasi ya, jadi gitu aja. Ya kalau gak bisa, yang penting sudah berniat begitu. Tapi kalau datang jangan nakal lagi, kadang setelah datang gak bayar gitu. Sudah. Dipakai sekali lagi Pak, ini dari mana pondok nih Pak Kiai. Assalamualaikum Kiai, bagaimana pendapat Kiai tentang pondok pesantren Zaitun yang sedang viral sekarang? Pondok Az-Zaitun itu punya ajaran sesat dan menyesatkan. Di antaranya apa? Sholat hari raya Idul Fitri kemarin, istri pimpinannya itu ada di soft depan bersama jamaah laki-laki, itu ajaran sesat namanya. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah gak batal. Jadi misalnya ada orang perempuan masuk ke soft laki-laki, asal gak bersentuhan dengan jamaah sebelah ya sah aja, gak batal menurut mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi batal, cuma itu jelek sekali. Mengapa buruk sekali? Karena di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi orang laki-laki itu shaf paling depan, dan yang paling jelek adalah shaf paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sedangkan sebaik-baik shaf orang perempuan itu yang di belakang. Wa syarruha awwaluha. Yang paling jelek as-shaf paling depan. Itu bagi perempuan. Mengapa begitu? Cuma kalau ini kan ditutup, kalau sholat jadi gak apa-apa itu. Itu maksudnya yang tidak ditutup. Mengapa paling jelek? Karena kalau gak ditutup, begitu menoleh, Assalamualaikum langsung kelihatan perempuan. Kalau yang di sebelah kanan itu cantik, pujaannya gak noleh lagi ke kiri. Bisa tertahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok itu? Akhirnya lupa salam kedua itu. Bahaya soft belakang. Itu soft ya. Nah, kalau ada perempuan, ada di depannya laki-laki, lebih parah lagi itu. Sesat menyesatkan namanya. Jadi kalau punya anak jangan dikirim ke Az-Zaitun walaupun gratis. Karena menyebarkan ajaran nggak benar itu. Hati-hati itu ya. Saya sudah nyangka akan ditanya Az-Zaitun. Ini pasti ada yang tanya nanti. Dan ini jawaban saya pasti viral. Semakin lama semakin menarik. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti kita Sudah ya. Nah, biasa.
Karena sudah habis, waktu sudah agak malam, kita mau ke Pekanbaru. Oh, ini Pekanbaru juga ya, cuma pinggir ini. Untuk kesempurnaan KPK ini, mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Idrus Hamid kepada Kiai kami. Mari baca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.